Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salamiah, perwakilan dari kelompok 8 akan menyampaikan sedikit penjelasan dari makalah yang dibuat dengan judul Jasa Online Mata Kuliah E-Commerce dengan Bapak Dosen Pengajar Muhammad Rifki Hidayat, SHIMSY. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, tak hanya penjualan barang saja yang menggunakan sistem media online. Sekarang, banyak sekali jasa pun juga ikut ditawarkan dalam bentuk media online. Ada yang sudah tahu nggak contohnya? Yaps, seperti Gojek, Ruang Guru, Meselo, pembuatan website, search engine optimization, digital editing, dan masih banyak lagi. Pada akhir abad ke-20 merupakan sejarah awal munculnya online. Istilah ini digunakan untuk menyebut media jenis baru yang menggabungkan antara media konvensional dengan media internet. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi memunculkan istilah e-commerce, yaitu proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan komputer dan jaringan internet. Jasa online adalah kegiatan pemasaran jasa yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet. Jasa online memiliki prinsip yang sama dengan jasa offline. Hanya saja, dalam online berbagai kegiatan konvensional mulai digantikan dengan media online, seperti halnya dalam pemasaran dan promosi. Pasti tak sedikit dari banyaknya orang, terutama kita nih sebagai umat muslim, pasti pernah bertanya-tanya kan, bagaimana sih hukum yang terkandung dalam jasa online? Apakah dalam Islam sendiri memperbolehkan? Lalu termasuk akad ijarah kah? Untuk lebih jelas lagi, yuk simak penjelasan berikut. Baik, untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman kita angkat sebagai contoh yaitu Ruang Guru. Pasti sudah tidak asing lagi kah dengan nama yang satu ini? Ruang Guru sendiri merupakan aplikasi bimbel online yang berfokus pada pendidikan berbasis kurikulum sekolah melalui video tutorial interaktif oleh guru dan animasi di aplikasi ponsel maupun komputer. Dan untuk pengertian ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah, sewa, maupun jasa. Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Baik proses maupun imbalan dari transaksi ijarah juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Bukan hanya saja itu, tujuan dari penyewaan barang ataupun jasa haruslah jelas dan telah diketahui sebelumnya. Akad ijarah berfokus kepada manfaat barang dan tidak boleh dilakukan atas suatu benda. Hubungan akad ijarah dan jasa online. Suatu hal sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah akad ijarah apabila memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam akad ijarah tersebut, baik seperti rukun dan syaratnya. Contoh yang kita angkat kali ini adalah Ruang Guru. Untuk di bagian rukun ijarah, yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang. Di dalam Ruang Guru sendiri, yang menjadi penyewa ialah pihak dari PT Ruang Raya Indonesia. Jadi, untuk rukun pertama sudah memenuhi. Lanjut untuk rukun yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Akad yang dimaksud di sini adalah bentuk kontrak untuk penyewaan jasa dalam periode dan harga tertentu. Dalam Ruang Guru diterapkan dalam bentuk registrasi pembelian akun Ruang Guru tersebut. Rukun kedua telah memenuhi. Selanjutnya untuk rukun yang ketiga, adanya ijab dan kabul. Biasanya hal ini terjadi ketika penyewaan jasa sudah ingin mengambil keputusan yang matang di akhir pendaftaran sebagai pelanggan Ruang Guru. Untuk rukun yang keempat ialah adanya upah. Adanya upah di sini adalah bentuk transaksi pembayaran yang dilakukan untuk pembelian isi daripada materi dalam aplikasi Ruang Guru. Dan rukun yang terakhir, adanya manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Hal ini pasti sudah jelas kan? Maka transaksi ijarah dapat dikatakan hukumnya sah jika memenuhi rukun-rukun yang ada di dalamnya. Syarat ijarah. Yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa, balik, dan berakal.
Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Seperti barang yang dimaksud dalam ruang guru sendiri merupakan file penyampaian pembelajaran sesuai dengan akad yang telah dipilih. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai dengan syariat Islam. Ya tentu halal karena merupakan transaksi pembagian ilmu. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi memiliki hak muzar atas seizin pemiliknya. Dan yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Jadi, jasa online sendiri merupakan bentuk dari akad ijarah. Hukumnya sah apabila memenuhi rukun-rukun yang ada di dalam transaksi akad ijarah tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.